Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendro Wibowo. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Ilmu Hukum batch 14 di Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan coba memaparkan makalah tentang efektivitas penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha menengah ke bawah. Tugas ini kami susun guna memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Seminar Isu dan Kasus Kebijakan Publik dengan dosen pemampu Dr. Ampuang Situmiang SHM. Peraturan Wali Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Batam. Peraturan ini terbit di pertengahan tahun 2020 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 September 2020. Sebelum kita memasuki pembahasan dalam peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2020 ini, sedikit saya singgung bahwasanya pelaku usaha menengah ke bawah itu didominasi oleh pengusaha perseorangan maupun UMKM. Jadi, dua pelaku usaha ini memang mengalami dampak yang sangat signifikan terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini adalah untuk menjembatani atau melindungi masyarakat yang sudah melakukan aktivitas di luar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019, dan juga merupakan turunan juga dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Adapun ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020, yang pertama merupakan pelaksanaan dari peraturan tersebut, yang kedua monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari peraturan tersebut, yang ketiga sanksi akibat pelanggaran, yang keempat sosialisasi dan partisipasi, yang kelima adalah pendanaan. Adapun ruang lingkup yang kami bahas, kita batasi pada pelaku usaha, yaitu pelaku usaha menengah ke bawah. Untuk pelaksanaan Perwaku nomor 49 tahun 2020 ini, kami hanya mengambil pasal yang berhubungan dengan pelaku usaha. Seperti pada pasal 3 poin B, pelaku usaha wajib menyiapkan sarana prasarana 4M, baik bagi karyawan maupun bagi pengunjung yang datang. 4M di sini adalah memakai masker, mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian dijelaskan pada pasal 4 poin B, bagi pelaku usaha, yaitu yang kita bahas pelaku usaha menengah ke bawah, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,
anjurkan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Biasanya di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat usaha, yaitu tempat pelaku usaha menengah ke bawah, seperti hanya rumah makan, kantin, restoran, minimarket, dan lain sebagainya, sudah menyediakan papan-papan himbauan mengenai 4M tersebut. Kemudian, tempat usaha-usaha menengah ke bawah tersebut juga sudah menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Walaupun tidak semua tempat usaha tersebut memberikan atau menyediakan sarana tersebut dengan dalih tidak pernah dirazia oleh petugas. Ini sangat disayangkan sekali. Selanjutnya adalah upaya identifikasi penapisan atau pemantauan kesehatan bagi orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja. Sudah barang tentu masyarakat secara otomatis melakukan kontrol terhadap tetangga, kawan, kerabat, saudara mengenai kondisi kesehatan terkait COVID-19 ini. Di tempat-tempat pelaku usaha menengah ke bawah juga sudah banyak dilakukan pengecekan suhu tubuh, meskipun tidak semua tempat usaha tersebut atau pelaku usaha tersebut menyediakan fasilitas untuk mengukur suhu tubuh, akan tetapi sebagian besar sudah menyediakannya untuk mengantisipasi masyarakat dengan suhu badan yang melebihi 37,3 derajat. Dengan demikian, masyarakat dengan sendirinya akan melakukan monitoring terhadap lingkungan, kawan, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menjaga jarak. Peraturan penjaga jarak ini nampak di tempat-tempat makan, restoran, di minimarket pun juga ditandai antrian untuk menjaga jarak ketika membayar. Di tempat-tempat usaha lainnya juga diberikan batasan, bahkan ada yang menyediakan skat yang transparan antara yang memisahkan antara pengunjung satu dengan pengunjung lainnya, ataupun memisahkan pemilik usaha, karyawan dengan pengunjung yang datang. Hal ini merupakan salah satu tindakan dari perwujudan dari 4M tersebut. Kemudian penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 dan fasilitas terdeteksi dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini sudah saya jelaskan tadi. Bahwasanya masyarakat sudah proaktif dalam rangka menegakkan disiplin pada penularan COVID-19 ini. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ini termaktub pada pasal 6, yaitu poin 1. Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan wali kota dengan melibatkan SKPD, TNI atau Polri, dan instansi terkait lainnya. Artinya, pemerintah Kota Batam bersama-sama bersinergi untuk melakukan monitoring, evaluasi terhadap masyarakat di wilayah Kota Batam, yaitu khususnya pelaku usaha menengah ke bawah. Dalam melaksanakan peraturan wali kota ini, Satpol PP melaporkan dan bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi, dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP mempunyai kewajiban melaporkan setiap temuan ataupun pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di lapangan. Kemudian sanksi di sini dalam Permenko nomor 49 tahun 2020
dimasukkan dalam pasal 7. Kita masuk pada poin kedua, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan pengendalian coronavirus disease 2019 dimaksud pada ayat 1 berupa pelaku usaha. Poin B, seperti yang kita bahas tadi, kita membahas yang berhubungan dengan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi yang pertama berupa teguran lisan dan atau tertulis. Sanksi kedua penghentian sementara, yaitu selama 3 hari beserta denda administratif. Yang ketiga, penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari beserta denda administratif. Kemudian yang paling tinggi sanksi adalah pencabutan izin usaha maksud kami, untuk pelanggaran yang keempat. Kemudian diatur juga tentang bagaimana cara membayar, di mana harus membayar, kepada siapa harus membayar. Sudah termaktub di dalam pasal 7.3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir pada poin 7 dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2, Satpol PP melibatkan SKPD, TNI atau Polri, dan instansi terkait lainnya. Kemudian poin yang paling penting sebenarnya dalam pelaksanaan atau keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini adalah tentang sosialisasi dan partisipasi. Yang pertama adalah Wali Kota melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat. Jadi dalam pelaksanaannya, Wali Kota melibatkan beberapa elemen masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan atau unsur masyarakat lainnya. Dan juga pemerintah tentu sudah melakukan sosialisasi tersebut melakukan dengan media teknologi informasi berupa media massa, media elektronik, maupun media sosial. Untuk pendanaan dari pelaksanaan ini tentu saja dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam. Kemudian ketentuan penutup dari peraturan ini diundangkan pada saat ditandatangani. Oke, kita masuk kepada tahap kesimpulan dari pembahasan dari penelitian tersebut. Sosialisasi tentang Perwaku Nomor 49 Tahun 2016 memang sudah dilakukan dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan tidak semua daerah dapat terjangkau dengan adanya Perwaku ini. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kami di lapangan bahwasanya para pelaku usaha menengah ke bawah pada umumnya tidak mengetahui akan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini, akan tetapi mereka mengetahui tentang adanya prosedur 4M dan mereka juga sebagian besar sudah melaksanakannya. Pelaksanaan pemberian sanksi di masyarakat, kami masih mendengar ada beberapa warga yang protes akibat terlalu kaku atau perlakuan sanksi secara textbook tanpa dilihat kembali duduk permasalahan pokok yang menjadi masalah yang ditemukan di lapangan. Sebagian oknum petugas yang juga lapangan memulai pemahaman yang kurang luas menurut masyarakat yang kami temui di lapangan. Pulau Batam yang luas dengan pola penyebaran keramaian yang merata di seluruh kota Batam mengakibatkan pelaksanaan monitoring Perwaku Nomor 47 Tahun 2020 di Kota Batam mengalami kendala.
Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya personel di lapangan yang bertugas sebagai pelaksana perwaku tersebut, sehingga ada kantong-kantong atau wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh pengawasan atau petugas pengawas tersebut. Hal ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang tidak patuh untuk tidak mentaati peraturan tersebut. Sebagian besar masyarakat, terutama pelaku usaha menengah dan ke bawah, sudah merasa bosan. Bosan dalam artian bosan secara psikis dan bosan secara ekonomi, karena selama ini mereka berusaha, mereka menjalankan usaha, tiba-tiba harus diam di rumah, tiba-tiba harus kehilangan konsumen akibat wabah COVID-19 ini. Saat ini, para pelaku usaha di Kota Batam sudah banyak yang mulai membuka usahanya lagi, mulai bergeliat lagi ekonomi di Kota Batam. Hal ini juga akan menambah beban bagi para pengawas atau petugas pelaksanaan perwaku di lapangan, karena semakin banyak, semakin luas titik-titik rawan penyebaran COVID-19 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pemaparan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.